Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi ya sama ibu. Kali ini videonya beda nih karena ada ibunya. Hmm. Ya teman-teman, kita hari ini akan belajar materi baru ya, TLJ. Setelah sekian lama mungkin nggak ada materi dari ibu, tugas saja gitu ya. Hari ini ibu akan selesaikan materinya karena kebetulan ternyata pembelajaran kita akan segera selesai karena kompetensi dasarnya udah habis, materinya udah habis gitu. Jadi ibu tuh gimana ya, setengah bingung juga harus ngapain lagi gitu karena emang rata-rata kalian harusnya praktek gitu ya. Nah, mungkin nanti untuk next pertemuan yang kalau materi ini udah selesai, nanti kita pikirin bareng-bareng lah ya mau seperti apa gitu. Dan mudah-mudahan sudah tatap muka juga, jadi kita nggak bingung lagi gitu. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kompetensi dasar 3.8. Percaya ataupun nggak percaya, kompetensi dasar itu di kelas 11 ada 9 kompetensi dasar dari KD 1 sampai dengan KD 9 ya. Dan nanti akan dilanjutkan di kelas 12. Jadi di kelas 12 ada pelajaran TLJ juga gitu ya, dan ini melanjutkan. Nah, di sini di kompetensi dasar 3.8 kita akan belajar tentang memahami diagram rangkaian operasi komunikasi POIP. Kalau di kompetensi dasar sebelumnya kita sudah belajar tentang komunikasi ROIP ya, radio over internet protokol. Nah, sekarang kita akan belajar POIP-nya gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas 3 poin tentang POIP. Sebenarnya dalam POIP ini ada sekitar 5 pembahasan yang akan dibahas gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang POIP-nya, terus karakteristik POIP, terus protokol standar POIP gitu ya. Kita langsung masuk aja ke yang pertama tentang POIP-nya. Nah, POIP atau kepanjangan dari Voice over Internet Protocol ini dia bekerja berdasarkan pada paket data dalam bentuk sinyal digital. Sebelumnya sudah dibahas ya, yang membawa data suara atau voice ya. Jadi datanya suara gitu, menggunakan mekanisme data paket yang diterapkan dalam jaringan berbasis komputer atau IP komputer. Dan POIP ini juga nggak cuman mentransmisikan data suara aja, tapi bisa berupa file, teks, video, terus gambar sama yang lain-lainnya. Generasi awal POIP itu adalah Skype ya, Skype pokoknya ya, aplikasi yang warnanya biru kalau nggak salah, terus ikonnya huruf S kayak gitu. Nah, itu tadi sekilas tentang POIP gitu ya. Dan di sini ada beberapa keuntungan serta kekurangan dari POIP, dan dalam poin ini juga belajar dan membahas tentang data yang ditransmisikan oleh POIP itu sendiri gitu ya, atau data yang dikirimkan atau data yang dirubah lah istilahnya kayak gitu ya. Ini sudah dibahas di materi-materi yang sebelumnya. Nah teman-teman, kita belajar dulu tentang keuntungan sama kekurangan dari POIP itu sendiri. Yang pertama di sini keuntungan dari POIP itu dia biaya investasi awal membangun komunikasinya akan lebih murah jika dibandingkan dengan analog, karena dia sinyalnya bentuknya sinyal digital ya. Sinyal digital tuh yang garis-garis gitu ya, pernah kita pelajari di bab sebelumnya. Terus yang kedua, tidak terkena biaya roaming untuk koneksi jarak jauh, misalnya antar provinsi atau internasional, selama terkoneksi dengan internet gitu, yang digunakan jalurnya jalur bandwidth gitu. Jadi dia nggak kayak misalnya kamu nelpon ke luar pulau gitu kan, kalau selama kamu ada jaringan internet, selama kamu ada kuota, ya berarti nggak kena cas gitu, jadi pulsa kamu nggak ngurangin gitu ya, kayak gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan tidak terkena biaya roaming. Yang ketiga, dia dapat berjalan pada sistem analog gitu ya. Jadi infrastruktur POIP-nya ini bisa berjalan pada sistem analog. Contohnya kayak sambungan internet. Saat ini kan bekerja dalam satu jalur dengan kabel analog telepon ya, seperti Telkom.
Nah, Telkom itu menyatukan koneksi jalur telepon dengan VoIP gitu ya. Jadi disatukan gitu jalur teleponnya. Terus yang keempat, ini kapasitas bandwidth-nya lebih kecil ya dibandingkan dengan sambungan analog gitu. Terus yang selanjutnya, yang kelima, memungkinkan terjadinya integrasi dengan sistem komunikasi analog melalui perangkat PBX gateway. Untuk PBX ini nanti akan kita bahas di kompetensi dasar terakhir 3.9, itu ngebahas tentang PBX. Jadi intinya PBX itu adalah telepon juga gitu ya, telepon. Nah, teman-teman, yang selanjutnya itu adalah mudah diintegrasikan menjadi jaringan berskala besar gitu ya. Jika bagian dari jaringan VoIP-nya disatukan, memungkinkan setiap pengguna di belahan dunia lain dapat saling terhubung. Kayak yang kita rasain sekarang lah. Kita kan bisa komunikasi dengan orang yang bukan di negara kita gitu ya, tapi dengan negara orang lain asal ada koneksi jaringan internet seperti itu. Dan yang terakhir ini pengguna perangkat tidak hanya terbatas pada perangkat keras berupa pesawat telepon aja gitu, tapi bisa menggunakan komputer juga kayak gitu ya. Jadi itu kelebihan dari VoIP. Nah, selain itu juga ada kekurangan dari VoIP. Yang pertama, kualitas sama kejenihan suaranya sering menjadi kendala utama. Jadi kayak sering putus-putus gitu ya, suaranya kadang nggak jelas gitu ya. Karena itu tadi teknik konversinya atau jaringan protokolnya terlalu jauh gitu. Terus yang kedua, terkadang muncul delay yang menyebabkan komunikasi terputus atau menggema gitu ya. Delay teh nanti akan dijelasin di poin selanjutnya. Yang ketiga, terkadang mengalami kegagalan komunikasi gitu ya. Jadi sistem komunikasi yang memanfaatkan jalur internet itu terkadang ada crash atau ada loss gitu ya, ada beberapa yang hilang gitu ya. Dan yang keempatnya, ini biaya untuk membangun jaringannya yang berskala besar atau yang menghubungkan jalur ke analog dengan VoIP itu spesifikasinya tinggi kan, dan ini menimbulkan biaya pembangunan yang cukup mahal gitu ya. Yang selanjutnya diperlukan pengaturan pemisahan data suara dan jaringan. Jadi ya supaya nggak stuck gitu ya, dipisahin mana yang suara mana yang jaringan seperti itu. Dan yang terakhir, integrasi yang berbeda terkadang menimbulkan gangguan gitu. Jadi ya kalau misalnya protokolnya beda gitu ya, alamat protokolnya beda, kadang kayak kita nyambungin dari eksis misal ke yang lain gitu, kadang kan cepat kesedot gitu dan lain sebagainya lah gitu. Nah, itu tadi keuntungan serta kekurangan dari VoIP. Selain itu juga kendala yang dialami oleh VoIP itu sering terjadinya paket loss, karena sebenarnya VoIP itu dia lebih mengutamakan kecepatan jaringan. Tapi kalau misalnya jaringannya atau si datanya hilang kah atau enggak kah, itu enggak urusan dia gitu, istilahnya mah kayak gitu ya kasarnya. Tapi ini juga dari tahun ke tahun selalu diperbaiki dengan adanya sistem SS7. Kalian bisa searching ya, signaling system 7 ya, nomor 7. Kalian bisa searching di internet. Di sana salah satunya dia melakukan panggilan atau calling party dan perangkat penerima atau call party gitu. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa searching di internet ya, termasuk signaling message itu apa sih dan lain sebagainya gitu ya, tentang SS7. Terus yang selanjutnya teman-teman, ini dari VoIP itu ada data-data yang ditransmisikan. Nah, data yang ditransmisikan ini dibagi menjadi dua, ada bagian header dan ada bagian payload. Bagian header ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada IP header. IP header ini fungsinya untuk mencatat serta menyimpan setiap informasi routing ya. Tujuannya agar semua data yang ditransmisikan dapat segera sampai pada tujuan dengan cepat gitu ya. Kalau RTP header, RTP itu kepanjangan dari Real Time Transport Protocol Header ya. Ini tugasnya tanda paket agar dilakukan framing dan segmentasi data yang real time gitu. Dan yang selanjutnya ada user diagram
protokol atau UDP ya, UDP header. Nah, dia tidak adanya jaminan bahwa paket akan sampai dengan utuh sampai tujuan dengan baik. Jadi jaminan dimana si paketnya nyampe atau nggak nyampe gitu. Dan yang terakhirnya ada link header, ini ukuran bit dari tipe data yang ditransmisikan gitu. Dan yang terakhir ada bagian payload. Bagian payload ini standar Cisco atau kodek. Nanti tentang kodek ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Ada poinnya khusus tentang kodek gitu ya. Nah, itu teman-teman tentang POIP ya. Tadi POIP itu Voice over Internet Protocol, yang dia basicnya mengirimkan tentang data suara gitu ya. Ini ada kekurangan serta kelebihan dari POIP dan data yang ditransmisikan oleh POIP. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke karakteristik POIP. Nah, karakteristik POIP ini dia ada dua, ada latency sama delay tadi ya, yang Ibu sebutin akan dibahas di next ininya. Nah, di sini ada beberapa aspek yang masuk ke dalam karakteristik POIP. Mulai dari ini semua ya. Untuk lebih jelasnya pasti kalian lebih lengkap materinya di internet ya, dibandingkan dengan dijelaskan sama Ibu gitu ya. Untuk karakteristik kurang lebihnya seperti ini. Jadi POIP itu aspek yang memperlihatkan kualitas transmisi data voice melalui jaringan internet dan memiliki beberapa penyebab. Nah, penyebabnya itu antara lain ini, delay dan latency gitu ya. Boleh kalian search di internet untuk penjelasan lebih lengkapnya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke poin yang terakhir tentang protokol standar POIP. Nah, standar POIP ini dia punya beberapa aturan atau protokol, dan yang digunakan oleh POIP ini standar protokol UDP ya, yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, dia UDP ini mentransmisikan data suara ke perangkat penerima secara terus-menerus tanpa memperhatikan dan mengulangi pengiriman ketika terjadi paket loss. Jadi kalau misalnya udah hilang si paketnya, ya udah gak diulangin lagi gitu ya. Itu kelebihan serta kekurangan dari UDP. Nah, selain itu juga di sini ada beberapa jenis komunikasi yang digunakan di dalam sistem POIP. Yang pertama ada H323, terus ada SIP. SIP ini adalah Session Initiation Protocol. Terus ada SDP, Session Description Protocol. Terus ada juga MGCP, Media Gateway Control Protocol. Dan ada RTP, Real Time Transport Protocol. Dan yang terakhir ada IAX, Inter-Arthritic Exchange gitu ya. Jadi ini standar komunikasi yang digunakan di POIP. Nah, untuk komponennya, karena di buku ini kebetulan hanya membahas tentang H323, mungkin memang rata-rata yang digunakannya standar dari POIP ini adalah ini gitu ya. H323 itu dia dikeluarkan oleh organisasi ITUT ya, yang kemarin kita pernah ngebahas tentang badan organisasi yang memberikan standarisasi untuk dunia perkomputeran. Salah satunya ada ITUT. Nah, dia mengeluarkan H323 standarnya itu ya. Ini digunakan untuk layanan multimedia, contohnya kayak komunikasi video dengan suara atau gabungan suara atau video dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini ada beberapa komponen fisik yang masuk di H323 gitu. Nah, 4 komponennya itu, yang pertama ada terminal. Ini peralatan yang digunakan dalam berkomunikasi, contohnya kayak PC kah, atau teleponnya kah, atau peranti yang lainnya yang mengkonversi data. Yang kedua ada gateway. Nah, gateway ini Gateway ini perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara terminal yang tadi, alat tadi, yang bekerja sama dengan standar H323 atau non H323 gitu, atau sebaliknya gitu ya. Dan dia yang menyediakan link koneksi
antara poipnya gitu, gateway ini ya. Terus yang kedua ada ini KD-nya kalian salah deh, GT Keeper GT Macana. Ya terserah kalian lah, gancang ingat ya. Nah, dia ini adalah sentral atau pusatnya dari sistem POIP, dan ini supaya si IP ini dapat dikenali antar jaringan dan saling berkomunikasi. Kayak misalnya nomor telepon konvensional terus mengikuti aturan hukum penomoran, yang kayak gitu-gitulah, ngatur tentang nomor telepon. Yang terakhir ada MCU ya, KD jadi MCK deh ya. MCU ini adalah multiple point control unit. Nah, MCU ini terdiri dari sebuah MC, multiple controller, dan multiple point processor ya. Ini Ibu sambil baca ya karena takut salah. Nah, dia berperan untuk mengontrol dan menentukan serangkaian audio sama videonya yang akan dilakukan multicast oleh perangkat atau gabungan ya. Dan selain itu juga bertugas untuk mengoperasikan dan mengontrol rangkaian media tersebut gitu ya. Itu jadi tentang protokol standar POIP teman-teman ya. Nah, mungkin karena sudah selesai materinya, takutnya kalian gak ngerti sama pembahasan dari Ibu, kalian boleh langsung minta materinya ke Ibu, boleh gitu ya. Atau kalian mau langsung melihat bukunya datang ke sekolah juga boleh, Ibu mengizinkan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Untuk pertemuan kali ini nggak ada tugas, jadi tugasnya akan diberikan di next pertemuan. Kalau sekarang kan Rabu, kalau TKJ 1 berarti ketemu lagi sama Ibu hari Jumat. Kalau TKJ 2 dan TKJ 3 ketemu lagi sama ibunya di hari Sabtu gitu. Nah, itu baru akan ada tugas nanti, karena satu kompetensi dasar target Ibu selesai di hari Jumat atau di hari Sabtu. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, kalian boleh langsung tanya ke Ibu aja. Ibu yakin kalian sudah tahu nomor handphone Ibu dan email Ibu ya. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.